belajar bersama Mbak Artika Lesanti yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi akuntansi dan telah mendampingi pengelolaan keuangan berbagai organisasi. Saat ini, beliau juga aktif sebagai trainer dan researcher di salah satu lembaga pendidikan. Dan juga beliau aktif sebagai lecturer pada program beasiswa Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam membina, memfasilitasi, serta mendampingi para awardee dalam pengembangan kapasitas, kepemimpinan, dan keterampilan profesional, serta berpengalaman mendampingi pengelolaan keuangan berbagai organisasi. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Mbak Artika Lesanti. Oke, halo Mbak Artika. Halo Mbak, halo Kak Aisyah. Bisa screen. Gimana kabarnya Mbak Artika? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Oke, selain berpengalaman keuangan, Mbak Artika ini juga pernah mengabdikan diri sebagai pengajar muda Indonesia mengajar di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Selama masa pengabdian, beliau tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan masyarakat, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Beliau juga dipercaya sebagai koordinator keuangan pada Science Teacher Camp Kayong Utara pada tahun 2025, yang mana Science Teacher Camp ini sebuah program kolaborasi CSR MERK bersama Indonesia Mengajar yang bertujuan meningkatkan kapasitas guru sains di Kabupaten Kayong Utara. Dalam program tersebut, beliau bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, anggaran, dan pencatatan selama program secara akuntabel. Melalui panduan pengalaman di bidang keuangan dan pemberdayaan masyarakat, Ibu Artika memiliki perspektif yang kuat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik secara fondasi untuk membangun usaha yang sehat dan berkembang. Pada sesi hari ini, beliau akan berbagi ilmu dan pengalaman yang dapat membantu ibu-ibu dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih tertata, sehingga usaha yang dijalankan dapat tumbuh, berkembang, dan semakin naik kelas. Mari kita ikuti sesi hari ini dengan penuh semangat. Jangan ragu untuk aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini memberikan manfaat dan dapat langsung diterapkan dalam usaha ibu-ibu sekalian. Untuk itu, mari kita sambut hangat dan sapa narasumber kita pada hari ini. Kepada Mbak Artika, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Aisyah gitu ya, yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat, makarpreneur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar bersama di pelatihan online kali ini. Ini adalah pelatihan pertama kita, mungkin masih banyak yang membingungkan gitu ya. Kayak tadi ada yang bingung cara menggunakan background seperti apa, atau ada yang bingung cara mengganti nama. Nggak apa-apa ibu-ibu, kita belajar sama-sama. Jadi kalau hari ini mungkin agak sedikit bingung, mungkin di pertemuan selanjutnya akan lebih mudah gitu. Insya Allah akan seperti itu ya, Ibu. Oke. Sebelumnya terima kasih juga kepada para mentor yang sudah berhadir di acara pelatihan online ini. Nah, jadi Ibu kalau ada yang bingung, silakan langsung bertanya ke grupnya aja gitu ya, biar dibantu dan dipandu oleh mentornya langsung. Oke. Oke, boleh Aisyah di-share materinya. Baik Ibu-Ibu, hari ini kita akan coba belajar bareng-bareng gitu ya, gimana sih cara mengolah keuangan usaha gitu ya. Mungkin Ibu-Ibu udah paham nih, tapi apakah cara Ibu-Ibu ini sudah benar apa belum? Kadang-kadang Ibu merasa gitu ya, barangnya banyak yang laku, pembelinya ramai, tapi uangnya kok nggak ada gitu ya. Bisa jadi ada hal yang salah nih dalam catatan keuangan Ibu-Ibu. Makanya hari ini kita coba belajar sama-sama, belajar bareng-bareng gimana sih cara manajemen keuangan usaha untuk UMKM Ultra Mikro seperti itu. Oke. Nah, jadi ada beberapa agenda yang akan kita pelajari bareng-bareng di pagi menjelang siang ini. Yang pertama kita akan coba menghitung harga pokok produksi. Ya, Ibu, ini terkesan sepertinya materinya sulit, tapi enggak, Ibu. Kita akan coba pelajari
dengan cara yang sederhana biar ibu-ibu bisa langsung terapkan nih setelah dari sini ibu-ibu sudah paham dan sudah bisa menerapkan di usahanya nanti. Baru setelah itu kita akan belajar tentang arus kas gitu ya. Lalu juga belajar tentang sumbatan arus kas, apa-apa aja yang menghambat proses masuk keluarnya uang kita. Terus pencatatan hutang, manajemen arus kas, dan pencatatan transaksi seperti itu. Oke, jadi harapannya setelah ini ibu-ibu bisa langsung praktek gitu ya di usahanya. Oke, apalagi nih udah akhir bulan gitu ya, awal bulan boleh nanti mulai dicatat rapi gitu ya transaksi-transaksi keuangannya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan harga pokok produksi gitu ya? Nah, jadi harga pokok produksi itu adalah semua biaya yang ibu keluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ibu jual atau usaha ibu. Nah, jadi kalau misalnya ibu jual ayam penyet gitu ya, ayam penyet apa-apa aja yang dibutuhkan sebelum jadi ayam penyet yang dijual. Mungkin yang pertama ada ayam penyetnya, baru ada tepungnya gitu ya, ada styrofoam atau kotaknya. Nah, jadi bahan pokok itu nggak cuman ayamnya aja, tapi mulai dari packingnya, mulai dari pengantarannya itu harus masuk ke dalam harga pokok produksi. Nah, dengan belajar atau menghitung HPP dari usaha kita, dari produk kita gitu ya, kita bisa menghitung gitu ya, kira-kira nanti berapa yang bisa kita jual, berapa keuntungan kita, sehingga kita bisa menentukan harga yang layaknya berapa gitu. Nah, kadang banyak gitu ya dari ibu-ibu yang menjual harga itu lihat dari harga yang tetangganya gitu atau harga yang biasa dijual. Padahal sebenarnya bisa jadi waktu kita hitung-hitung kok untungnya nggak ada. Ternyata mungkin harga pokok kita lebih mahal gitu ya. Atau kita mengantarnya langsung gitu ya, sedangkan mereka jualnya enggak. Makanya sebenarnya harga itu boleh berbeda-beda tergantung dari bahan-bahan yang ibu gunakan, terus gimana cara ibu melayaninya, atau kemasannya seperti apa. Jadi ibu bisa menyesuaikan harga-harganya. Jadi sementang teman-temannya jual ayam penyet harganya 10.000, ibu coba jual 10.000 juga gitu ya. Padahal ayam ibu lebih besar gitu ya. Harusnya harganya bisa 12.000, bisa 15.000, tapi ibu ikut menjualnya 10.000. Akhirnya loh kok untungannya dikit banget gitu ya karena eh, apa namanya bahan ibu tuh berbeda sama teman atau orang lain. Jadi ibu bisa menyesuaikan dari eh, produk yang ibu jual nantinya gitu. Oke, jadi dalam menghitung HPP ini juga pasti banyak banget gitu ya komponen-komponennya. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam menghitung harga HPP. Nah, jadi sementang jual ayam bukan berarti ayamnya doang yang dihitung, tapi kita juga melihat dari beberapa uh, komponen-komponen gitu ya. Misalnya dari bahan baku gitu ya. Kalau ayam geprek tadi bahan bakunya bisa jadi tepung. Kan biar dia kriuk pasti ibu-ibu akan melapisi dengan tepung. Nah, tepung tersebut juga bukan cuma tepungnya aja, bahkan ibu-ibu menambahkan telur misalnya, atau menambahkan garam. Nah, itu juga bisa ditambahkan menjadi bahan baku ibu-ibu. Jadi, misalnya juga ibu pakai kemasan gitu ya, pakai styrofoam. Nah, itu juga harus dihitung dengan detail. Jadi jangan sampai kita tuh mengeskip gitu ya, atau melewatkan hal-hal yang dibutuhkan dalam jualan kita. Nah, ini pasti bahan baku yang paling utama gitu ya. Semua produk, semua bahan-bahan yang digunakan untuk um, membuat produk ibu-ibu. Baru yang kedua ada biaya tenaga kerja. Nah, semisal dalam mengelola jualan ibu-ibu gitu ya, ibu punya karyawan gitu ya, atau ibu punya teman yang membantu gitu ya. Bilangnya teman, tapi sebenarnya ibu gaji juga gitu, ibu kasih juga dia uang jajannya. Nah, itu harus ibu pikirkan juga, itu harus masuk ke dalam komponen HPP. Biar tidak salah gitu, jangan-jangan selama ini ibu nggak mengurangi atau nggak menambah dari harga produk ibu, padahal ibu membayar teman-teman yang membantu, membayar karyawan misalnya seperti itu. Jadi untuk melihat harga produk kita, kita harus mempertimbangkan komponen-komponen ini. Baru yang selanjutnya ada namanya biaya utilitas, nah atau biaya pendukung. Biaya pendukung ini seperti listrik gitu ya, pasti ibu masaknya dalam kondisi lampunya terang ya gitu ya. Atau ibu masaknya pakai kompor gas. Nah, gas itu juga harusnya dihitung nih kira-kira berapa yang dibutuhkan dalam satu satu bulan. Misalnya dalam gas 3 kilogram gitu ya, ibu gunakan itu bisa satu bulan. Nah, coba kalau 30 gram 3 kilogram itu harganya 50.000 gitu ya, atau berapa sekarang? 30.000 misalnya kita bayangin seperti itu. Coba dibagikan 30. Oh, berarti satu ayam penyet itu kita menggunakan gas harga 1.000. Nah, jadi biaya dari ayam geprek ibu bisa tambahkan 1.000 nih untuk biaya gasnya gitu. Atau juga kayak misalnya ibu promosi di internet gitu ya, di Facebook, ibu juga boleh menambahkan biaya internet, biaya listrik, dan sebagainya.
Oke, jadi sebenarnya komponen HPP ini harus dihitung benar-benar gitu ya, agar kita bisa mengetahui kira-kira untung kita berapa nih gitu dari jualan kita. Kalau ibu-ibu sini udah ada yang paham belum mengenai hitung HPP ini? Oke, di sini coba saya sapa dulu Ibu Irah. Ibu Irah jualannya apa Ibu Irah? Halo, suaranya masih nggak kedengaran Ibu. Oke, sepertinya suara Ibu Ira belum kedengaran. Nggak apa-apa, kita coba yang lain dulu deh. Siapa ya? Coba. Ibu Suryaningsih. Oke, kalau Ibu Suryaningsih, kalau Ibu jualannya apa Ibu? Usahanya apa? Bisa nyalain kameranya? Nyalain mic-nya? Oke, 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 oke. Sudah. Oke, mantap. Ibu jualannya apa Ibu? Saya jualannya dimsum, Kak. Dimsum, oke. Satu pack dimsum berapa Ibu jual? 12.000. 12.000. Nah, 12.000 itu apakah sudah Ibu pertimbangkan dari harga bahannya, dari harga kemasannya, terus Ibu kerjanya ngerjai produknya gitu, pengelolaannya. Sudah. Sudah ya? Oke, Mm. udah bagus banget ya kalau Ibu sudah memperkirakan harga itu tuh udah masuk dari semuanya. Kalau Ibu punya karyawan nggak atau punya teman yang bantu dalam mengelola dimsumnya? Ada teman sama anak. Ada teman sama anak. Nah, itu juga bisa Ibu tambahkan gitu ya. Jadi kan Mm. Ibu pasti akan memberi mereka uang atau uang jajan gitu ya sebagai tambahan. Itu bisa Ibu masukkan Iya, juga ke dalam komponen HPP ini. Oke, terima kasih Bu Suryaningsih. Oke, sama-sama. selanjutnya. Oke. Nah, kita coba lihat gitu ya gimana sih cara menghitung HPP yang benar gitu ya. Misalnya nih kita bayangin aja kita usaha ayam geprek tadi, ayam geprek. Nah, di sini kalau beli ayam kan pasti 1 kilo ya Bu ya, 1 kilonya gitu. Mungkin kita bayangin aja 1 kilonya itu 50.000 ayamnya. Nah, kalau kita bayangkan 1 kilo ini kira-kira bisa buat berapa ayam gitu ya. Oh, bisa buat 10 ayam misalnya. Nah, jadi 50.000 ini coba kita bagikan 10. Oke, berarti satu ayamnya bisa jadi harganya 5.000 nih untuk ayam geprek. Terus ayam geprek ini mungkin ada sambelnya gitu, ada cabenya, boleh ditambahkan misalnya jadinya 3.000. Atau di ayam gepreknya itu ada kotak styrofoamnya. Biasanya styrofoam itu kita bayangi aja harganya bisa 3.000. Nah, jadi kalau kita bayangi ayam tambah styrofoamnya itu udah 8.000 ya Bu ya. Nah, terus kita bayangin lagi nih ada tenaga kerjanya. Nah, kita tambahkan misalnya ibu tadi dibantu oleh anaknya gitu ya, atau dibantu sama temennya. Kita bayangi aja misalnya ibu mau menggaji atau memberikan uang tambahan kepada teman ibu itu sebulan 1.500.000. Nah, jadi kalau dibagi nih sebulan kira-kira bisa menghasilkan berapa gitu ya? Berapa yang ibu bagikan kepada teman ibu dalam satuan produknya itu mungkin bisa 1.500. Nah, jadi kalau ditambahkan tadi 8.000 tambah 1.500. Terus misalnya ibu juga ada yang mengantarkan, nah ada mengantarkan, ada yang membantu mengantarkan si produknya sampai ke pelanggannya. Ini juga bisa kita bayangkan kita pagi lagi gitu ya. Kalau misalnya per hari ini eh, apa namanya sebulan misalnya 75.000 gitu ya ibu bayarkan atau per hari ibu bayar dia 75.000. Ibu bisa membagi kira-kira 10 dalam satu hari itu dia bisa mengantarkan berapa? Misalnya kalau sehari 75.000 dia bisa mengantarkan 10 pieces gitu ya. Maka satu satu produknya, satu ayam gepreknya gitu ya bisa 750, tinggal Ibu tambahkan. Nah, pasti dalam membuat mengadon gitu ya, Ibu membutuhkan listrik. Ini juga bisa Ibu tambahkan gitu ya. Misalnya 1 bulan tuh listrik Ibu 150.000. Nah, coba dibagi nih, kalau dibagi 30 berapa ya gitu ya. Kita bayangin aja kalau dibagi 30 atau dibagi 10 hari gitu ya. Misalnya Ibu 10 hari aja yang mengadon atau berjualan.
Misalnya kita bayangin aja satu produknya itu bisa memakan listrik Rp150. Nah, jadi kalau kita totalkan sebenarnya modal ayam geprek kita tuh 10.400. Jadi kalau kita jual 10.000 rugi 400 ya Bu ya. Nah, jadi mungkin untuk harga segini kita mau mau keuntungan berapa nih? Kita tambahkan misalnya keuntungannya 1.600. Jadi kita bisa jual 12.000. Jadi kalau misalnya kita udah paham cara menghitung biaya-biayanya, kita tahu nih untung kita berapa nantinya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau menjual produk gitu ya, apalagi yang baru memulai usaha, coba coba hitung dulu HPP atau harga produksinya itu berapa setiap barangnya. Nah, hitungnya itu persatuan ya ibu-ibu biar gampang menghitung untungnya berapa nantinya. Jadi ibu-ibu nggak ada alasan lagi kok aku nggak tampak uangnya gitu. Ternyata justru kalau ibu jual 10.000 rugi nih, rugi 400 kita bu. Nah, jadi biar lebih detail kita tahu harganya, kita tahu keuntungannya, kita bisa tambahkan harga atau hitung dulu HPP sebelum dijual. Oke, oke. Nah, Halo jadi Mbak, udah ketemu bisa, Mbak? iya udah ibu. Ah, ini Bu Ira Yuswita tadi Mbak. Oke, oke, udah. Tadi ibu Udah. jualan apa? Kalau ibu usahanya apa ibu? Halo ibu Ira. Kalau ibu usahanya apa ibu? Jual sarapan pagi. Sarapan pagi. Oke. Ya, Banyak ya berarti macamnya bu ya? banyak. Kadang ada ya sayur matang juga. Hmm. Kadang ada jual mie goreng. Kalau pas lagi nggak males lah, semua dijualin. Iya, yang penting semua menghasilkan uang ya bu ya. Iya, apa yang Oke. ada musiman Oke, juga. Nanti kadang apa yang digemari anak-anak, kadang pun saya jual gitu juga betul, 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 di betul. musiman. Ah, oke, kalau ibu seporsinya berapa harganya bu? Kalau kami namanya di kampung ya murah meriah lah Bu, porsi cuman 11.000. 11.000 ya. Kak, kok Ya. nggak bisa diganti gambarku ini? Kalau modalnya berapa? Kira-kira satu porsi, satu piring, modalnya berapa tuh, Bu? Kalau hitungan saya gitu. Masih mute suaranya, Ibu. Maaf. Masih nggak kedengaran suaranya, Ibu. Sorry. Halo, Ibu. Gimana kalau hitungan Ibu Halo. gimana? Ya, kedengaran. Kalau Oke. hitungan ini, kalau untuk saat inilah hitungan untuk harga ayam kan agak naik ya kan. Ya, benar. Jadi kalau hitungan saya kan Mbak, kalau awak jual per porsi, saya harus bisa membagi dalam 1 kilo ayam itu ibarat kata ayam harga 35 per kilo. Jadi saya harus mendapatkan dalam 1 kilo itu harus dapat 13 potong ayam. Oke. Jadi harus dapat 13 ya, Bu. Jadi Ibu bisa membayangkan. Kita dapat. Jadi Iya, dapat per betul. porsinya itu kira-kira kan Hawa hanya bermodal 2.000 lebih aja gitu. Sekitar 2.600 atau 2.700 nah gitu. Jadi kalau kalau untuk hitungan orang nanti jual per potong tidak pakai nasi ibarat kata hanya jual sayurnya aja Hawa jual 7.000 Mbak gitu. Benar-benar. Oke, jadi Ibu juga harus memperkirakan gitu ya, kira-kira dari harga yang 11.000 tadi atau 12.000 tadi, itu udah ada belum biaya listriknya, biaya masaknya gitu, atau udah ada belum biaya untuk Ibu, udah ada gitu ya. Oke, Udah keren saya banget ya. perhitungkan semua. Makanya saya harus menjual ibarat kata bahan baku Hmm. itu jangan lebih dari 3.000. Nah, itu udah saya Oke, mantap. perhitungkan. Betul. Jadi kalau misalnya harga naik, Ibu juga harus menyesuaikan. Oh, harga Ya, ayam naik nih, mungkin bisa nambah 1.000 gitu ya. Jadi kalau kalau untuk penjualan yang udah paham tuh, mereka akan atur terus harga ayamnya gitu. bukan Mbak, kalau untuk menaikkan harga saya berat. Oh, oke. Saya Jadi berat di biasanya sini kalau saya udah pengalaman. Mungkin saya gini aja lah kalau ibarat kata harga semakin naik, saya beli bahannya itu ya agak diperkecil, tapi harga tetap. hmm, Nah, gitu aja. oke. Jadi mungkin dikurangi porsinya juga bisa. Nah, jadi banyak Ya, strategi bisa atau aja. banyak Ya. cara biar bisa kita gunakan untuk biar pelanggan kita ini nggak kabur gitu ya, Bu ya. Mungkin harganya tetap, Iya. tapi porsinya Tapi kan nanti dikecilin. kan di suatu hari mungkin kalau kalau itu harga turun, kan nggak mungkin kita turuni lagi. Nah, gitu aja. Iya, Itu. betul, betul, betul. Jadi Oke, harus harus terima stabil aja. Harus stabil aja. Oke, mantap. Terima kasih Ibu sharingnya, Ibu Ira dari Iya. kelompok Terima 8. kasih. Oke, iya sama-sama Ibu.
Oke, jadi Ibu Ira tadi udah mempraktekkan gitu ya, kalau misalnya ayamnya 1 kilo itu harus dapat 15 potong, itu udah bagus banget Ibu. Paling tinggal Ibu hitungkan kira-kira berapa listrik yang digunakan secara detail biar tahu nih keuntungan satu produknya itu berapa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi nanti di form nanti ibu-ibu akan mengisi juga gitu ya, kira-kira dari jualan produk ibu gitu ya, atau jualan ibu berapa modalnya, berapa HPP ibu, terus harga jualnya berapa, terus kira-kira untungnya berapa. Tadi kalau misalnya ibu Ira tadi gitu ya, harganya 11.000 gitu ya modalnya 2.600 untuk ayamnya, bisa jadi ada 1.000 untuk biaya capeknya, biaya capek ibu, ada 5.000 biaya pengantarannya, biaya masaknya, biaya minyaknya. Nah, jadi sisanya itu harus ibu pertimbangkan juga gitu, keuntungannya berapa dari harga produk ibu tersebut. Oke, oke, boleh dilanjut. Nah, jadi kalau tadi bicara tentang HPP gitu ya, selanjutnya kita akan coba belajar tentang manajemen arus kas. Sebenarnya apa sih arus kas ini, Ibu-ibu? Jadi arus kas ini tuh masuk keluarnya uang kita. Jadi sebenarnya uang kita ini tuh dari mana aja sih masuknya atau keluarnya kemana aja gitu ya. Nah, jadi kalau arus kas ini diibaratkan seperti darah gitu ya, darah di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya darah kita nggak ngalir gitu ya, pasti kan ada sesuatu gitu ya, kita bisa meninggal gitu ya kalau di dalam tubuh kita, kalau dalam manusia. Mungkin kalau dalam bisnis atau dalam usaha, kalau misalnya darahnya nggak ngalir, oh berarti ada yang kesumbat, mungkin untungnya kecil atau rugi gitu ya Ibu-Ibu. Oke, jadi penting banget nih mengetahui gimana sih manajemen arus kas pada usaha kita. Oke, jadi kalau aliran darahnya lancar gitu ya, aliran kasnya lancar, maka usahanya juga pasti akan sehat. Jadi sebenarnya apa sih arus kas itu gitu ya? Jadi arus kas ini adalah keluar untuk seluruh jenis transaksi ibu-ibu gitu ya. Ada yang dari penjualan misalnya, ada yang dari pinjaman gitu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang pinjaman dari Mekar nih gitu ya. Dari Mekar ada dapat uang. Nah, itu kira-kira masuknya kemana? Gitu. Kira-kira itu bisa digunakan untuk apa? Gitu. Misalnya ini yang pertama ada 3 jenis gitu ya, arus kas. Yang pertama transaksi operasional. Jadi kalau transaksi operasional ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jualan ibu-ibu gitu ya, yang berkaitan dengan kegiatan jual beli ibu-ibu. Misalnya kayak pembelian bahan pokok gitu ya, penjualan, beli minyak, beli ayam, beli tepung dan sebagainya. Jadi intinya segala transaksi yang berkaitan dengan jual beli ibu-ibu gitu. Baru yang selanjutnya ada namanya transaksi pembiayaan. Nah, transaksi pembiayaan ini dia biasanya berasal dari pinjaman atau pembayaran pinjaman. Nah, ini aliran masuknya biasanya kalau ibu-ibu cair dari Mekar nih, ada nambah uang gitu. Terus kalau misalnya ibu bayar cicilan, nah kalau uangnya dibayarkan atau keluar itu masuk ke transaksi pembiayaan. Jadi transaksi pembiayaan ini enggak menambah keuntungan kita ibu-ibu. Dia cuman sebagai pembiayaan dari usaha kita. Jadi yang berkaitan dengan keuntungan, profit atau eh, keuntungan dari jualan kita tuh semua berasal dari transaksi operasional ini gitu. Selanjutnya ada namanya transaksi investasi. Nah, transaksi investasi ini adalah segala aliran dana yang masuk gitu ya dari aset usaha kita. Misalnya kalau ibu jual motor gitu ya, pasti ada uang pembiayaan baru nih, ada uang baru, ada uang masuk. Atau misalnya ibu baru aja membeli uh, apa namanya kuali baru, kuali besar gitu ya, kuali besar. Mungkin harganya lebih mahal, tapi kuali tersebut bisa digunakan selama 1 tahun atau bahkan 3 tahun gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang jualan roti. Nah, mau mau upgrade usahanya beli oven baru gitu ya. Oven lama dijual, yang kecil dijual, masuklah uang gitu ya. Terus ibu gunakan uang tersebut, terus ditambah menggunakan uang simpanan gitu ya untuk membeli oven yang baru. Nah, oven baru tersebut bisa ibu gunakan selama bisa 3 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Pastinya kalau oven baru, oven yang lebih besar akan membantu jualan ibu-ibu lebih banyak lagi gitu. Jadi penting banget gitu ya kita melihat transaksi investasi ini gitu. Apakah dana yang kita gunakan ini bermanfaat atau enggak. Nah, jadi ini juga harus hati-hati ibu-ibu ketika ibu membeli sesuatu harus dipertimbangkan baik-baik dulu gitu. Misalnya kalau aku beli oven yang besar kira-kira bisa nggak ya membantu jualan aku lebih banyak lagi. Atau misalnya kira-kira bisa nggak ya si oven ini bertahan lama. Nah, jadi dalam membeli aset juga ibu-ibu harus banyak pertimbangan seperti itu. Oke. Nah,
Ini nih kita bisa lihat bareng-bareng gitu ya Bu, ada namanya transaksi operasional yang tadi, transaksi pembiayaan dan transaksi investasi. Nah biasanya transaksi operasional ini sepenuhnya ada di kita. Nah sepenuhnya ada di ibu-ibu gitu ya sebagai pelaku UMKM. Tapi kalau transaksi pembiayaan ini biasanya sama pihak lain. Misalnya ibu punya pinjaman di bank gitu ya, atau misalnya pinjaman di Mekar gitu ya. Nah ini pasti berkaitan dengan orang lain. Makanya ketika kita dapat uang gitu ya, belum tentu uang itu eee, adalah keuntungan dari usaha kita, bisa jadi dari cairan, pinjaman gitu ya, cairan dari KUR BRI misalnya, atau cairan dari, pinjaman Mekar gitu. Jadi Ibu harus bisa membedakan gitu ya, mana pendapatan dari jualan, mana dari usaha. Terus transaksi investasi nih yang saya bilang tadi, misalnya beli oven gitu ya, atau jual oven, pasti uangnya itu bukan dari keuntungan jualan kita gitu. Justru ini adalah dari uh, aset yang kita jual atau aset yang kita beli. Jadi harus bisa membedakan mana yang kira-kira keuntungan dari jualan, keuntungan dari atau uang dari pinjaman gitu ya, dan yang mana dari aset. Nah, jadi kalau ibu-ibu bisa membedakan ini, ibu bisa tahu, oh ternyata uang saya di bulan Juli ini banyak karena saya baru jual motor. Nah, jadi bukan dari jualan gitu. Oh, ternyata dari bulan Juli ini saya baru cair pinjamannya nih, makanya modalnya besar. Nah, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai modal yang ibu gunakan itu langsung beli motor. Nah, itu kan salah juga gitu ya, sehingga ibu nggak bisa menutupi cicilan-cicilan lainnya. Gitu. Boleh dilanjut? Nah, jadi, tadi yang berkaitan dengan transaksi investasi ini juga perlu dihati-hatikan gitu ya, bisa jadi kas kita bertambah itu bukan berarti kita untung jualan, atau bisa jadi itu adalah dari pinjaman. Nah, makanya ketika ibu-ibu baru cair pinjaman nih, coba gitu hati-hati lagi, apakah, uang yang ibu, sisihkan ini atau uang yang cair ini udah bisa menutupi untuk cicilan yang akan datang. Nah, jangan langsung uangnya dipakai untuk beli, "Wah, baru cair mekar nih, beli HP lah," gitu. Terus setelah itu, nggak tahu nih gimana caranya membayar cicilan selanjutnya gitu. Akhirnya nanti petugas mukernya jadi marah-marah nih, ibu nggak bayar cicilan gitu. Jadi ketika ibu cair coba sisihkan dulu berapa berapa ribu gitu ya untuk minimal pembayaran cicilan di bulan depan atau 2 bulan ke depan gitu biar lebih terarah gitu ya dalam membayar cicilannya. Karena ketika kita dapat pinjaman itu bukan sepenuhnya uang kita, justru kita bertanggung jawab untuk mengembalikannya lagi di kemudian hari gitu. Boleh dilanjut? Nah, nanti di formnya juga ada beberapa pengelompokan transaksi. Ibu-ibu bisa pilih gitu ya, kira-kira dia masuk ke uang masuk atau uang keluar. Nah, ibu coba kelompokkan, misalnya beli beli ayam gitu ya, beli ayam penyet. Kalau beli modal ayam gitu ya, beli ayam untuk ayam penyet. Kira-kira tuh masuk apa keluar? Oh, misalnya kalau beli ayam itu adalah uang keluar. Nah, misalnya pencairan uang dari PNM gitu ya, itu berarti uang masuk apa uang keluar? Oh, berarti uang masuk. Silakan Ibu checklist gitu ya, apakah dia masuk uang masuk atau dia dalam kategori uang keluar. Seperti itu. Contohnya nih, biaya 100.000 untuk isi pulsa pelanggan. Nah, kira-kira itu uang uang masuk apa uang keluar nih, Bu? Ada yang tahu nggak? Ayo, biaya 100.000 untuk isi pulsa pelanggan. Uang Masuk. masuk. Oke. Terus kalau misalnya dana masuk dan pencairan pinjaman KUR, kira-kira uang masuk apa uang keluar? Gimana Kak? Gimana? Uang Dana masuk. masuk dari pencairan pinjaman KUR. Iya, jadi ibu-ibu silahkan nanti pilih gitu ya, mana uang masuk, mana uang keluar. Misalnya ayam penyet diborong gitu ya sama tetangga kita 100.000. Nah, itu uang masuk apa uang keluar, Bu? Uang masuk. Masuk. Misalnya masuk. iya, pembayaran token. Nah, itu uang masuk apa uang keluar? Keluar. Masuk. Ayo, ayo, uang masuk apa uang keluar tuh pembayaran token? Uang keluar ya. Makanya intinya kalau uang keluar itu adalah uang yang kita keluarkan gitu ya. Entah itu bayar listrik, bayar beli bahan jualan gitu ya. Sedangkan uang masuk itu uang yang kita terima. Nah, intinya gitu aja gitu. Misalnya ada yang beli ayam penyet kan berarti itu masuk uang masuk ya, Bu ya. Oke. Jadi dengan bisa membedakan ini, ibu tuh bisa paham, oh ini sepertinya masuk ke uang masuk, uang keluar. Jadi bisa tahu nih, kira-kira di bulan Juli ini uang masuknya berapa sih, uang keluarnya berapa gitu. Oke, boleh dilanjut.
Nah, ternyata ibu-ibu banyak banget gitu ya masalah-masalah umum yang terjadi dalam arus kas ini, dalam masuk keluarnya uang kita. Kadang kita merasa kok toko kita atau jualan kita banyak yang beli tapi kok uangnya nggak ada ya. Kenapa itu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama bisa jadi karena tercampur nih, karena si pemilik toko atau si pemilik usaha tuh mencampurkan antara uang pribadinya sama uang usaha. Nah, itu yang sering banget kita lakukan ya Bu ya. Ini uang usaha, uang pribadi campur gitu. Akhirnya, loh kok uangnya nggak ada? Gitu. Ternyata baru bayar listrik, belum dipisahkan uang usahanya. Jadi nggak nampak uang kita. Jadi penting banget ibu-ibu harus memisahkan mana yang dia uang usaha, uang penjualan, mana yang uang pribadi. Harapannya sih uang pribadi itu tidak mencampuri uang jualan kita. Biar kita bisa mengetahui berapa ya yang terpakai, berapa ya yang masuk, berapa juga yang kita keluarkan untuk pembelian atau usaha kita. Itu masalah yang pertama. Baru yang kedua adanya tidak ada mencatat. Nah, ini yang paling berbahaya. Ibu-ibu setiap hari bertransaksi, ada yang membayar gitu ya. Ada yang bayar listrik, bayar bensin, beli minyak, tapi ibu-ibu tidak mencatat. Hasilnya kok sepertinya uangnya habis, ternyata baru beli minyak gitu ya, 10 kilo, tapi uangnya nggak ada. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu nih kira-kira uang itu kemana aja, kira-kira yang beli siapa aja. Jadi cobalah ibu-ibu setelah dari sini mencatat, hari ini yang beli siapa aja. Oh, berapa misalnya ada dari Bu Ira Yusnita gitu ya, beli dimsum 10 pieces gitu ya, atau 20.000, atau misalnya dari Ibu Rosali beli beli tepung gitu ya, beli tepung 20.000. Jadi ibu-ibu bisa lihat mana yang masuk, mana juga uang yang keluar. Nah, itu masalah yang paling berbahaya ya Bu ya, tidak mencatat. Selanjutnya adalah tidak disiplin. Nah, mungkin awal-awal kita akan merasa ribet, sulit gitu ya mencatat. Tapi ternyata kalau ibu-ibu sudah terbiasa mencatat, itu akan lebih enak banget Ibu. Nah, saya itu dari SMP ya Bu, sudah mencatat gitu ya, belajar mencatat keuangan saya. Jadi saya tahu seribu pun uang saya itu hilangnya kemana gitu. Jadi sampai dewasa sekarang saya bisa mengelola keuangan saya dengan mencatat. Entah itu catatnya di HP, catatnya di buku, di diary gitu ya kalau anak sekolah. Nah, jadi kalau Ibu disiplin mencatat, Ibu bisa memperkirakan. Misalnya di bulan Juli kemarin gitu ya, atau di bulan Juni kemarin, kok kayaknya pendapatannya kecil banget. Ternyata anak-anak sekolah pada libur. Ibu tahu, oh banyak yang nggak beli ternyata anak-anak sekolah lagi libur. Tapi di bulan Juli gitu ya, di bulan Agustus anak-anak udah mulai sekolah. Nah, udah napa ibu nih? Oh, yang beli banyak banget nih, gitu ya. Untungnya lebih banyak. Ternyata anak-anak udah sekolah. Jadi dengan adanya catatan, ibu bisa melihat usaha ibu tuh, oh ternyata paling laris tuh di bulan Juli ya kalau anak-anak sekolah gitu. Jadi bisa mempertimbangkan juga kalau bulan Juli bisa beli bahan yang lebih banyak gitu karena anak-anak udah masuk sekolah. Atau bulan Juli waktu libur kemarin bisa dikurangi nih produknya gitu ya biar nggak terlalu banyak bahan-bahan yang tidak terpakai gitu. Oke, boleh dilanjut? Nah, selain itu masalah yang lain adalah kalah bersaing. Nah, ini yang harus apa ya, yang harus hati-hati juga gitu ya. Nah, sebenarnya bersaing itu hal yang wajar ya, Bu Ibu. Kita nggak boleh misalnya ada teman yang jual penyet, kok dia jual penyet juga gitu ya, sementara kita jual penyet, dia ikut jualan juga. Nggak apa-apa bersaing itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi gimana caranya biar kita tuh nggak kalah dalam bersaing. Mungkin kalau kalau yang di samping atau tetangga kita jual ayam penyetnya kecil, kita coba buat yang lebih besar gitu ya. Atau misalnya kita boleh daftar di Shopee atau ya di Gojek, di Grab gitu ya, biar yang beli itu nggak cuman di sekitar kita aja, tapi juga ada yang dari Marelan gitu ya misalnya. Ada juga yang beli dari Tanjung Merawa gitu, ada yang dari Denai. Nah, jadi kalau dari online pasti jangkauannya akan lebih banyak gitu. Baru selanjutnya masalah yang paling sulit kita hindari adalah ekonomi makro. Nah, ini kondisi ekonomi Indonesia gitu ya, Ibu. Jadi kalau kemarin waktu COVID, pasti semua pedagang, semua jualan akan mengeluh. Ih, semuanya sepi gitu ya, nggak ada yang beli. Tapi kalau kita lihat ternyata pedagangnya masker gitu ya, yang jual masker, yang jual hand sanitizer gitu, itu justru meningkat banget gitu ya. Bahkan ada yang jual masker satu kotaknya 300.000, masih ada yang beli. Nah, itu pasti dipengaruhi sama ekonomi Indonesia juga saat itu. Nah, misalnya dalam kondisi COVID kemarin gitu ya, Ibu bilang susah nih orang-orang pada di rumah, nggak ada yang jualan, nggak ada yang ke kantor, nggak ada yang ke pajak gitu ya, sepi. Nah, ibu-ibu bisa jual secara online. Makanya semenjak COVID kemarin tuh udah banyak banget
apa namanya usaha UMKM tuh yang mendaftarkan diri di Gojek, di Grab. Nah, itu adalah langkah maju yang baik banget gitu. Jadi ibu-ibu kalau merasa produknya belum ada di aplikasi online, coba tanya sama tetangganya atau tanya sama ibu-ibu di grup gimana sih caranya daftar online biar yang beli lebih banyak. Karena kalau kita cuman mengandalkan lingkungan kita aja ya pasti yang beli orang-orang situ. Tapi kalau ibu mendaftarkan di Shopee, di online gitu ya, itu akan lebih banyak lagi yang membelinya. Jadi pasti pendapatannya akan lebih besar lagi. Terus lambatnya beradaptasi juga sangat sulit gitu ya untuk masalah atau menjadi salah satu hambatan arus kas kita juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu banyak banget produk-produknya itu yang udah lama. Nah, ibu tuh harus bisa cari cara, gimana caranya produk lama dulu yang terjual. Mungkin bisa ditambahkan diskon, atau bisa juga ditambahkan potongan harga gitu ya, atau kayak buy one get one, beli satu gratis satu. Harganya ibu naik ini yang baru, terus biar mereka dapat produk yang lama. Atau produk yang lama dijual dengan harga yang murah. Nah, jadi ketika stok yang lama tuh habis, ibu bisa menambah stok baru. Tapi kalau misalnya stok lama belum habis, tapi ibu menambah terus stok baru, akhirnya si stok lama tersebut jadi sia-sia, jadi terbuang sia-sia, mubazir gitu ya, uangnya nggak kelihatan. Makanya strategi yang paling utama adalah kalau stok lama itu bisa ibu ganti jadi diskon gitu ya, atau potongan-potongan harga lainnya, atau promosi-promosi lainnya gitu. Oke. Selain itu ada namanya kurang antisipasi. Baik lagi. Nah, salah satu masalah umum juga untuk menghambat arus kas kita, arus penjualan kita tuh adalah kurang antisipasi. Nah, ketika kita berjualan, kita harus melihat resiko apa yang kira-kira terjadi nih. Oh, misalnya kalau aku jualannya adalah kuliner, pasti akan riskan sama gas gitu ya, penggunaan gas, penggunaan kompor gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Nanti peletakan gasnya gimana, perawatannya gimana gitu ya, berapa kali diganti gitu. Selangnya gimana cara penggunaannya itu juga harus antisipasi. Atau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, misalnya ada kecelakaan atau kemarin kayak bencana alam. Nah, kemarin kan kita di Medan gitu ya, sempat terjadinya banjir gitu. Nah, jadi kalau misalnya ibu sudah menyisihkan uang gitu ya dari hasil jualannya ada disimpan gitu. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir, misalnya produknya banyak yang rusak, ibu masih punya simpanan nih untuk buka usaha lagi. Jadi nggak yang langsung uangnya habis, uangnya nggak tahu kemana. Jadi penting banget antisipasi dalam usaha kita, gitu. Selanjutnya dana darurat. Nah, dana darurat ini juga penting banget dalam penjualan gitu. Jadi kalau ibu punya penghasilan dari jualannya, silahkan coba disisihkan untuk dana darurat. Nah, misalnya kalau penghasilan ibu-ibu nih kan udah tahu nih omsetnya satu bulan berapa, coba disisihkan misalnya penghasilannya 5 juta gitu ya, kita bayangin aja penghasilannya 5 juta. Mungkin bahan bakunya untuk membeli bahan baku 3 jutaan misalnya gitu. Oke, misalnya berarti sisanya atau untungnya adalah 2 juta. Coba yang 2 juta ini ibu sisihkan sedikit untuk dana darurat. Nah, dana darurat ini penting banget biar bisa kita gunakan ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Contohnya kayak banjir tadi gitu ya, atau kayak misalnya jualan kita dimakani tikus gitu ya, atau kurang rapi dalam natanya, atau misalnya terjadi banjir gitu ya, gempa bumi dan sebagainya. Kita masih punya uang dana darurat. Atau kita bayangkan aja misalnya kurang laku nih jualan kita di bulan ini. Tapi kita masih punya di bulan sebelumnya, punya uang simpanan di bulan selanjutnya, di bulan sebelumnya. Sehingga kita nggak terlalu khawatir karena ada dana darurat ini. Begitu. Yang terakhir adalah perlindungan. Nah, ini juga penting banget apalagi buat ibu-ibu yang usahanya mungkin udah besar gitu ya, menggunakan banyak karyawan atau udah mulai punya toko. Ini penting banget untuk mendaftar ke asuransi uh, usaha gitu. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ibu bisa klaim asuransinya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan dari asuransi tersebut. Jadi penting banget apalagi ibu-ibu yang mungkin usahanya itu pakai kompor gas kan pasti riskan ya sama kebakaran gitu ya, sama hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Nah, makanya kita penting banget mendaftar asuransi usaha ini. Oke, boleh dilanjut. Nah, selain itu gitu ya, yang paling penting adalah kita juga harus mencatat kewajiban kita gitu. Jadi nanti di form juga ibu-ibu akan diajarkan akan menulis kira-kira ibu itu punya simpanan atau punya hutang sama siapa aja gitu ya. Misalnya
Yang pertama, misalnya hutang sama PNM gitu ya. Berapa hutangnya, jenis hutangnya seperti apa gitu ya. Baru jangka waktunya berapa lama, tingkat bunganya berapa, cicilannya berapa lama. Ini penting banget untuk dicatat. Nah, jadi punya hutang itu bukan aib ibu-ibu. Punya hutang itu adalah pertanggungjawaban kita gitu ya sebagai pelaku usaha. Kita harus tahu, kita harus bisa list siapa-siapa aja yang kita pinjamkan uangnya gitu, yang kita pakai uangnya. Misalnya bisa dari apa namanya, pinjaman pada bank gitu, kita harus catat semuanya. Biar kita bisa tahu nih, oh ternyata aku masih punya pinjaman lagi nih, ada 3 hutang lagi yang belum dibayar. Maka kita bisa menyisihkan dari pendapatan kita untuk membayar hutang tersebut. Jadi nggak ada alasan nggak bisa bayar hutang gitu ya, uangnya nggak ada. Nah, jadi dengan adanya catatan ini kita bisa langsung lihat sama-sama dan kita bisa menyelesaikan satu persatu gitu ya, mana yang paling memungkinkan untuk kita selesaikan dulu. Oh, misalnya kalau tadi ibu-ibu ada yang cerita pinjaman di Mekarnya setiap hari Senin. Nah, ini udah hari Jumat nih, berarti ibu-ibu harus menyisihkan uangnya untuk membayar pinjaman di hari Senin. Nah, jadi pas petugasnya Mekar datang, nggak kabur gitu ya, Bu ya. Gitu, jadi harus disisihkan dan diperkirakan kira-kira gimana nih cara menyimpan uangnya biar bisa pinjam cicilan. Karena yang namanya pinjaman juga kan membantu usaha ibu-ibu, jadi ibu-ibu harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya gitu. Jadi biar usaha kita sehat juga, kita juga perlu uh, mencatat semua hutang-hutang piutang kita, biar bisa diselesaikan satu persatu. Gitu. Jadi hutang itu bukan hal yang salah, nggak apa-apa ibu-ibu, tapi kita tetap harus bertanggung jawab untuk membayarkannya. Itu yang paling penting. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara menghindari sumbatan arus kas itu gitu ya? Nah, ada beberapa tips gitu ya yang akan kami berikan. Yang pertama, pastikan ibu memberikan layanan yang prima gitu ya, layanan yang paling baik. Silakan ibu jualan di produk yang paling bagus gitu. Silakan melayaninya dengan sebaik mungkin gitu ya. Kalau misalnya ibu punya aplikasi online-nya, silakan balas chatnya dengan ramah. Walaupun kadang-kadang pembeli tuh, bikin kesal gitu ya, nanya-nanya doang nggak beli, nggak apa-apa. Nah, mungkin di kemudian hari dia bisa jadi beli lagi, "Oh, ibu yang kemarin baik banget nih, balas chat-nya," dia akan beli lagi. Atau, ayam penyet di tempat Ibu Ira gitu ya, misalnya di tempat Ibu Ika ini besar, kayaknya beli di situ aja deh. Nah, akhirnya pelanggan pun akan kembali lagi ke kita, gitu. Nah, terus, pastikan ibu-ibu punya promosi berkelanjutan. Nah, jadi ibu-ibu jangan cuman, apa ya, eee, stuck atau jangan cuman senang di situ aja. Coba ibu, pasarkan produknya, misalnya boleh difoto-foto nih di WA gitu ya, dibuat story WA. Atau misalnya ada temennya yang jualan, di supermarket gitu ya, nah boleh ditanya, "Gimana nih caranya biar bisa produk kita masuk ke supermarket?" Atau misalnya ada yang jual warung nasi nih, ibu-ibu yang jual risol nih, biasanya kan kalau warung nasi tuh suka ada cemilannya ya. Nah, ibu boleh titip nih, "Bu, boleh titip risol saya nggak di sini?" Nah, itu kan akan lebih, apa ya, lebih luas jangkauan kita. Apalagi kalau ibu-ibu sudah menggunakan promosi online gitu ya, secara digital itu akan lebih bagus banget. Misalnya kayak posting di Facebook, posting di Instagram gitu ya kalau ada, di TikTok gitu ya, di Reels apa aja boleh. Yang penting bisa dilihat oleh orang banyak. Karena kalau kalau di online itu siapa saja bisa melihat Ibu, bahkan dari luar negeri pun bisa melihat jualan kita. Itulah ajaibnya kalau produk online ini, gitu. Jadi bisa jadi gitu kan ibu-ibu lagi jualan, iseng live di Facebook gitu, iseng iseng live di TikTok, ada yang membeli dari Marelan, ada yang beli dari Jakarta misalnya, bisa kita kirimkan. Nah, tinggal belajar gimana caranya packingnya biar aman sampai ke Jakarta, gitu. Nanti itu juga akan dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ibu-ibu. Oke. Nah, jadi selanjutnya gimana sih cara cara kita biar menjaga uang masuk kita tuh tetap aman? Nah, yang pertama adalah kita harus rutin periksa stoknya. Oh, ternyata nih ada beberapa barang yang udah mulai kurang baik nih. Sebelum rusak, coba kita jual dengan harga yang murah, biar itu kita habiskan dulu. Nah, jadi kita nggak setiap hari menambah-menambah terus. Misalnya, "Kak, saya setiap hari Minggu itu belanja belanja stok." Tapi kalau misalnya stoknya belum habis, masa Ibu belanja terus gitu ya? Akhirnya nanti stoknya jadi mubazir, terbuang. Nah, jadi kan uang kita juga terbuang sia-sia ya, Bu, kalau misalnya barangnya rusak. Terus yang nomor 2 adalah yang paling penting harus tegas. Nah, ini yang agak susah gitu ya, tidak menerima kasbon. Nah, ini sering banget, teman-teman kita tuh suka minjam gitu ya, makan tapi bayarnya besok ya gitu ya. Lama-lama lupa, apalagi kalau ibu nggak mencatat tadi gitu ya, ibu nggak tahu siapa-siapa aja yang hutang gitu, itu berbahaya banget. Mungkin kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau itu akan berlanjut,
akan rugi ibu-ibu gitu ya. Pantas uangnya nggak ada. Setiap bulan waktu dihitung nggak ada keuntungannya. Ternyata banyak yang belum bayar. Nah, kan berbahaya banget ya buat bisnis kita. Gimana nanti mau bayar cicilan, mau beli bahan baku. Nah, sebenarnya nggak apa-apa ibu-ibu kalau ibu-ibu mau meminjamkan atau teman-temannya yang kasbon atau ibu tetangga-tetangganya kasbon. Tapi yang pertama ibu-ibu harus catat. Baru pastikan yang meminjam atau yang kasbon itu ibu-ibu percaya dia akan mengembalikan. Nah, yang berbahaya itu adalah yang dia waktu kita tagih kemarin belum bayar ya, dia malah enggak udah kok. Nah, itu yang berbahaya ibu-ibu. Makanya penting banget mencatat gitu. Baru selanjutnya adalah mengajukan pinjaman dana dari luar. Nah, jadi kalau misalnya Ibu merasa, kayaknya aku harus beli oven yang lebih besar nih, karena pesanannya banyak banget. Nah, Ibu boleh mengajukan pinjaman di bank, gitu. Misalnya di BRI atau di bank-bank yang lain, gitu. Jadi misalnya ditambah modal berapa, jadi Ibu bisa beli oven. Jadi kan pastinya kalau udah ada aset baru yang lebih besar, produksinya akan lebih banyak, gitu ya. Harapannya seperti itu. Insya Allah yang beli juga akan lebih banyak. Tapi ingat, tetap harus dipertimbangkan, kira-kira uh, butuh nggak ya oven yang besar? Jangan-jangan lagi sunyi ibu tiba-tiba beli oven yang besar. Nah, kan jadinya terbuang sia-sia uangnya. Jadi tetap harus dipikirkan juga gitu ya, kira-kira perlu atau enggaknya dalam membeli aset yang baru. Misalnya beli motor gitu ya, biar ngantarnya lebih mudah. Nah, penting nggak gitu ya? Ternyata yang beli justru orang yang sekitar rumah. Kan belum penting banget berarti beli motor gitu. Jadi tetap harus dipertimbangkan fungsi sama kegunaan barang-barang yang mau kita beli. Barang-barang yang kita keluarkan uang kita untuk membelinya, itu yang paling penting. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini adalah baru yang pastinya harus beribadah gitu ya dan berdoa. Ini paling penting gitu ya Bu dari segalanya. Selain kita harus berusaha, kita juga harus berdoa gitu. Kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan kita untuk diberikan rezeki yang tidak putus-putusnya gitu. Oke, di sini ada contoh gitu ya, gimana caranya mencatat keuangan kita gitu. Nah, contohnya misalnya ibu-ibu misalnya beli pulsa. Oh, ini uang masuk, silakan ditulis uang masuknya berapa, 150. Terus misalnya beli beli pulsanya gitu ya, beli pulsa untuk jualan 105.000. Nah, itu juga boleh dicatat di uang masuk sama uang keluar. Jadi setiap uangnya masuk dan uang keluar, kalau ibu catat, ibu bisa memperkirakan untuk disimpan berapa? Oh, ternyata di bulan Januari kemarin tuh banyak banget pembiayaan karena baru beli motor untuk pengantaran. Nah, jadi Ibu bisa pertimbangkan lagi nih untuk menabungnya berapa di dana darurat gitu. Dengan adanya catatan akan mempermudah kita untuk melihat kondisi keuangan kita. Lagi sehat atau lagi enggak ya gitu. Bisa nggak ya bayar cicilan kalau kita punya catatan tersebut? Oke, boleh dilanjut? Nah, jadi kurang lebih seperti itu gitu ya materi kita hari ini Ibu-ibu. Penting banget dalam mencatat keuangan kita, mencatat hutang-hutang kita, biar apa yang usaha kita ini kita tahu gimana kondisi kesehatannya, apakah usaha kita ini udah untung apa belum, atau jangan-jangan selama ini kita jual nggak ada untungnya, cuman kembali modal. Nah, makanya penting banget menghitung HPP tadi gitu ya dari bahan-bahannya, dari tenaga kerjanya gitu. Jadi misalnya, Bu, saya nggak punya karyawan gitu. Jadi gimana? Nah, kalau ibu nggak punya karyawan gitu ya, kan ibu yang melakukan semuanya. Ibu yang packing, ibu yang masak, ibu juga harus menyisihkan uang untuk menggaji diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi uang gaji ibu ini bisa ibu alokasikan atau ibu pindahkan ke tabungan ibu pribadi. Nah, jadi ibu punya tabungan gitu ya, juga punya pendapatan dari usaha ibu. Oke, boleh dilanjut? Nah, mungkin dari penyampaian materi hari ini, sekian dulu dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC atau moderator. Oke, baik. Luar biasa sekali ya ibu-ibu hari ini narasumber kita. Terima kasih kita sampaikan kepada Mbak Artika yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Ibu-ibu masih pada semangat nggak nih ibu-ibu? Boleh Semangat. lihat ke kameranya dulu. Oke, masih pada semangat ya Bu ya. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, mungkin ibu-ibu terlintas atau kepikiran nih beberapa pertanyaan yang masih dibingungkan. Nah, pas kali kita memasuki sesi diskusi, kita akan membuka sesi 1 untuk 3 peserta penanya.
Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh langsung mengaktifkan fitur angkat tangan atau bisa juga langsung di-on-kan aja mic-nya, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo Ibu, apakah ada yang ingin ditanya atau masih ada yang belum paham nih atau ada masih yang dibingungkan? Boleh ditanyakan kepada narasumber kita. Bu, Ya, saya Bu. oke. Mau tanya. Ibu, oke, boleh sebutkan namanya, Bu? Saya Nani Juliati dari kelompok 1. Ya, oke, baik. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ah, begini Bu, untuk ini usaha ini kita kan mulai mencoba itu. Dulu kan secara pembukaan itu kadang dibukukan, kadang enggak. Nih. Gitu mulai dibukukan, ternyata kita hitung HPP-nya itu lebih jauh mahal daripada yang kita jual itu. Itu yang sering terjadi karena dengan harga bahan yang sekarang ini kadang naik, kadang turun, itu yang membuat kadang kita agak keriuhan itu menentukan HPP-nya gitu. Itu gimana ya Bu untuk menyiasatinya gitu. Oke, baik Ibu Nani kepada Mbak Kan di Artika boleh. konsumen kan nggak mungkin kita tiba-tiba naikkan harga gebak gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Pasti konsumen ya mahal kali kan gitu. Itu yang sering terjadi kan gitu. Oke, baik Bu Nani kepada Mbak Artika boleh ditanggapi Mbak Artika? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sering banget ya Bu ya, kita ketika menghitung, kok ternyata lebih mahal. Iya, Lebih mahal ya gitu ya biaya HPP dibanding jualan kita. Tadi kalau iya. dari pengalamannya Ibu yang sebelumnya tadi gitu ya, Ibu Ira kalau nggak salah Ibu itu menambah atau mengurangi sedikit nih komponennya. Oh misalnya ayamnya naik nih, harga ayam naik. Mungkin bisa potongannya lebih kecil sedikit. Potongannya lebih kecil sedikit. Atau misalnya mungkin kalau biasanya pakai tepung yang segitiga biru gitu ya, tepung yang mahal, nah boleh ganti ke tepung yang uh, Yang yang murah. yang kiloan gitu. Yang penting Ibu tetap menjaga produknya tetap sesuai dengan jualan Ibu. Itu yang paling penting. Atau nggak apa-apa juga Ibu tambahkan harganya tapi jangan terlalu jauh, tambahkan pelan-pelan. Nah, saya tuh pernah belanja gitu di UMKM. Dulu waktu saya awal-awal gitu, ya, awal tahun saya beli ayam penyet itu 12.000. Nah, sekarang waktu saya beli lagi harganya 13.000. Iya Kak, ayam naik. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kita semua terima gitu. Karena memang jualannya enak gitu ya, cocok harganya, cocok rasanya. Jadi orang-orang tetap membeli. Tapi kita juga harus memberikan alasannya kenapa nih naik. Jangan-jangan tiba-tiba aja kita naiki gitu ya. Jadi kita boleh konfirmasi juga atau buat catatan di print hari ini ayamnya nambah 1.000 atau gimana. Jadi yang penting tetap diinfokan dan yang pasti kita kalau jualan ingin keuntungan ya Bu ya, pengen ada. Iya, iya. Iya, nggak mungkin kita jualan untuk rugi atau jualan untuk karena gabut atau karena nggak ada kerjaan gitu. Jadi pastikan, iya kan? Jadi Iya, pastikan ketika kita jualan kita juga harus mendapat keuntungan. Ya walaupun nggak banyak, setidaknya adalah keuntungan untuk kita bisa gunakan sehari-hari gitu. Oke, iya. baik gimana Makasih. Ibu? Ya, terima kasih juga Ibu. Iya, Oke, sama-sama. untuk Sama Ibu. selanjutnya apakah ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Eh, ya Mbak izin bertanya, Oke, kalau dari yang penghitungan HPP ini, bila kita ada kerjasama dengan pihak lain gitu kan, seperti contoh pengantaran atau seperti flyer kayak Gojek atau sejenisnya lah gitu ya Mbak, sama. Terus juga kalau kita mau membuat promo, kadang-kadang kan kayak kita misalnya UMKM ini punya untuk produksi gitu nggak punya waktu untuk promo, terus kita menggunakan satu usaha promosi media sosial gitu itu kan ada biaya ya gitu. Itu gimana solusinya untuk para kita UMKM gitu? Dari mana kita masukkan, terus bagaimana penghitungannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kepada Mbak Artika boleh langsung ditanggapi aja Mbak.
Oke, terima kasih Mbak Vivi atas pertanyaannya. Berarti udah mulai banyak nih ya pembeli Mbak Vivi ya, sehingga udah kewalahan ini untuk mengatur semuanya. Keren Enggak, banget. mungkin mau meluas ke pemasaran karena kan saya selama ini udah ada nih saya lebih banyak diambil. Jadi karena saya juga sebenarnya jujur ada pekerjaan atau ada usaha lain gitu di bidang ini memang di bidang digital juga. Hmm. Jadi produksi di rumah itu ada yang nangani lah bantu karena sudah ada misalnya saya itu belum pakai online juga walaupun saya di bidang mungkin digital di promosinya tapi di pemasaran yang enggak gitu kita tidak belum sampai ke situ karena takut kewalahan karena kalau saya itu sudah ada maksudnya udah ditaruh-taruh gitu Mbak udah ada pagi itu udah ada lah yang Jemputi ya. sudah ada yang jemputin udah ada kita taruh di mana gitu jadi bekerja sama juga dengan beberapa instansi gitu jadi maksudnya itu solusi bagaimana untuk para teman-teman di UMKM ini juga. Terima kasih. Oke, nah jadi untuk HPP-nya gitu ya Ibu-Ibu, jadi Ibu bisa tambahkan juga nih dihitung. Kira-kira kalau sekali pengantaran itu biayanya berapa ya? Nah misalnya kalau sekali pengantaran itu biayanya bisa 100.000, kita bayangin aja 100.000. Tapi dengan 100.000 tersebut, ibu-ibu ibu bisa mengantarkan 10 produk. Oh, berarti satu produk ini biaya pengantarannya bisa sampai 10.000 misalnya seperti itu. Kan sekali pengantaran pasti banyak gitu ya Bu ya. Sekali pengantaran bisa 10.000. Jadi Ibu bisa tambahkan di HPP-nya. Kalau yang diantar itu satu pengantaran ada 10.000, coba Ibu bagikan kalau satu produknya berapa. Tuh. Jadi memang benar-benar harus diperhitungkan pelan-pelan biar kita tahu dan kita bisa masukkan ke dalam biaya-biaya kita. Mungkin kalau memang selama ini Ibu belum memperhitungkan, jadi boleh ditambahkan. Nggak apa-apa, mungkin pengantarannya juga akan paham itu. Ini ada biaya pengantarannya ya Pak. Mungkin kita sampaikan. Ada biaya pengantaran untuk ke sini, untuk ke sana. Jadi boleh ditambahkan 5.000 atau misalnya kalau ibu nggak mau diantar boleh dijemput ke rumah. Nah, jadi kan kalau dijemput kan ibu nggak mengeluarkan uang pengantaran. Gitu. Jadi ditawarkan boleh diambil di rumah atau boleh dijemput ya atau boleh diantar. Tapi kalau diantar ada biaya tambahannya ya Pak. Gitu. Apalagi kalau pakai Gojek, pakai aplikasi kan ada tuh biaya tambahan, ada juga biaya layanan dari mereka. Nah, pastinya ketika ibu promosi di online itu ada harganya nambah nambah tuh yang harusnya kalau jual offline itu 10.000, kalau Iya, di aplikasi itu bisa sampai 15.000. iya. Nah, jadi itu yang harus Ibu perkirakan juga gitu. Karena kan Terus, pasti Ibu akan menggunakan internet, jadi boleh ditambah juga biayanya. oke. Terima kasih, Mbak. Iya, Terima kasih sama-sama juga Ibu. Ibu. Oke, ayo boleh. Satu lagi ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Ibu-ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya udah cukup jelas. Udah cukup jelas ya, oke. Bertanya, Bu. Oh, boleh, boleh. Ya, silakan Ibu. Kita ini selanjutnya kegiatannya di Zoom terus ada pelatihan offline-nya juga, Bu. Oh, kita ada pelatihan offline lagi, Bu, di minggu depan. Oke. Terima kasih, Bu. Itu aja. Iya, Ibu. Oke, karena nggak ada lagi yang ingin bertanya, apakah ada ibu-ibu yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman berusahanya atau berbagi pengalaman lah gitu sekiranya? Mungkin dari Ibu mau sharing gimana caranya mengelola keuangan dari jualannya nih. Gitu. Boleh satu orang yang sharing? Siapa nih yang mau cerita gimana caranya mengelola keuangan di usahanya atau di jualannya? Siapa nih yang kira-kira mau sharing? Ibu Erina. Kalau Ibu Erina gimana nih? Kalau Ibu gimana cara mengolah keuangan Ibu? Iya, Bu. Untuk sejauh ini saya sih mana ya? Dari sini juga belajar ya. Jadi sebelumnya sih ya saya tuh mencampur antara uang dagang dengan uang pribadi. Nah, dari sini saya pahami tuh. Oh, iya ya, ternyata nggak terlihat gitu. Terlihat itu nggak seluruhnya gitu.
Nah, dari kemarin kita ada pertemuan itu, dari situ tuh udah saya resapin. Oh, berarti saya tuh harus begini. Dari antara uang ini dan uang ini harus dipisahkan. Agar apa? Agar terlihat mana untung, mana modal, mana uang pribadi. Dari situ sih Bu, sebelumnya sih selama bertahun ini ya saya gabung aja gitu. Karena menurut saya Iya. ini uang saya gitu kan, sama nggak ada bedanya gitu. Iya, Rupanya jualan kita ya, Bu ya. Oh. dari belajar ini, oh iya ya, oh rupanya harus, oh iya juga ya gitu. Dan Hmm, setelah seminggu ini saya laluin, alhamdulillah terlihat gitu. Oh iya, alhamdulillah. caranya tuh begini gitu. Terus selalu saya resapin sih memang dengan walaupun agak-agak kebingungan ya kan. Oh ini uang pinjaman dari sini ini harus kayak gini, kayak gitu namanya juga emak-emak gitu. Pinjamannya nggak di satu tempat ya kan Bu. Jadi ya, oh baru terlihat gitu. Nggak apa-apa, nggak Ternyata apa-apa. untung gitu soal mengatur keuangan ini. Cepat. Sedikit rumit sih Bu, sebenarnya lebih ke sepele ya gitu. Kita sebenarnya sepele, oh kayak gini aja sih kita gitu. Ternyata nggak bisa begitu juga. Iya, memang terlihat seperti sepele gitu ya ibu-ibu. Oh ini jualan aku kok gitu. Nggak nggak perlu nggak perlu dipisah-pisahkan. Ini kan semua usaha aku sendiri. Nah tapi ternyata kalau kita hitung gitu ya, kok uangnya nggak kelihatan ya uang usahanya. Oh ternyata dipakai untuk belanja online gitu ya. Iya Ya, ternyata beli lipstik baru gitu ya. Nggak kelihatan ternyata baru beli lipstik atau baru beli baju. Nah itu yang sering berbahaya sekali. Makanya kita harus bisa membedakan mana yang masuk ke pendapatan jualan, mana yang uang kita pribadi. Nah, setelah itu kita boleh sisihkan nih dari pendapatan jualan itu, kira-kira berapa yang boleh kita alihkan ke pribadi. Jadi si iya betul. si uang sisanya itu tetap untuk jualan, untuk beli modal, untuk nambah bahan baku atau apapun gitu. Jadi intinya tetap harus dipisahkan dan dicatat. Kalau Ibu udah mencatat belum pemasukan sama pengeluarannya sehari-hari? Selama 1 minggu ini alhamdulillah sudah, makanya baru Alhamdulillah. terlihat. Oke, alhamdulillah ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang lain boleh coba dicontoh juga nih Ibu Erina. Dia udah kelihatan, baru 1 minggu udah kelihatan. Oh ternyata uangnya ke sini ya ternyata. Kenapa nggak dari dulu aja? Oke, terima kasih Bu atas sharingnya Ibu Erina. Oke. Oh, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah aktif bertanya, yang sudah aktif berbagi cerita untuk kita semua. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan materi, juga kita sudah melewati sesi diskusi, sekarang kita masuk ke sesi pengisian form yang akan dipandu oleh narasumber kita. Oke, saya serahkan kembali kepada Mbak Artika. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pengisian form ibu-ibu, saya mau ice breaking dulu nih biar kita makin fresh gitu ya karena kan udah 1 jam juga ya kita berada di Zoom ini udah mendengarkan sudah diskusi secara online. Sekarang kita mau ice breaking dulu nih biar kita lebih fresh lagi. Oke, boleh dibantu. Yang satu lagi? Oke. Oke. Yang baper. Oke, ibu-ibu masih semangat gak nih? Masih ya. Alhamdulillah yang saya lihat semuanya pada aktif di Zoom gitu ya, memperhatikan dengan baik. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pengisian formnya, saya mau ngajak Ibu-Ibu main game dulu. Nama gamenya adalah Memory Game. Nah, di game ini, Ibu-Ibu akan saya kasih tantangan untuk mengingat gambarnya dalam waktu 10 detik. Setelah gambarnya saya ganti, maka akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Oke, bisa? Paham Ibu-Ibu? Paham ya? Udah siap semuanya? Silakan fokus dulu memperhatikan gambarnya. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Oke, silakan. Boleh difokuskan ke Zoom dulu, lihat gambarnya. Oke, boleh dilanjut. Oke. Nah, dalam waktu 10 detik, silakan Ibu perhatikan gambar ini. Nanti setelah ini ada pertanyaan. Oke, saya hitung dalam hati ya, 10 detik ya Ibu. Silakan perhatikan gambarnya. 10 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Oke, silakan. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah ayam pada gambar tersebut? Nah, ada yang masih ingat nggak berapa jumlah ayamnya? 5. 6. 6. Ada yang bilang 5. 5 yang satu burung. Ya, 5. 5. 5 yang satu kayak gambar burung itu. Oke, kita coba lihat jawabannya adalah jeng jeng jeng. 5. Kita coba 1, 5. 2, 3, 4, 5. Nah, 6 ayam kayak burung. benar. Ya, ini kayak burung. iya kayak burung ya, tapi Saya ini sebenarnya 6. ayam. Iya. Oke, keren banget ya ada yang menjawab benar. Oke, kita masuk gambar kedua nih, harus lebih fokus lagi ya ibu-ibu. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Waktunya 10 detik mulai dari sekarang. Jelas. Tangannya 2. Ya dong. Senang. Oke, waktunya habis. Silakan di next. Pertanyaannya adalah, nah, apa warna baju yang dipakai oleh penjual sayur yang berada di tengah? Nah, tadi ada yang jualan di tengah. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Jawab hitam. Ada yang jawab hijau. Hijau. Hitam. Ada yang jawab merah nggak? Ada yang jawab merah nggak, Bu? Nggak ada ya? Hitam hijau. Hitam hijau. Hijau. Oke. Hijau. Hitam hijau. Kita lihat jawabannya apa, Kak? Coba silakan Hitam hijau. dilanjut. Jawabannya adalah hitam hijau, benar. Iya, hitam hijau. Keren banget ya, bajunya hitam, dia pakai celemek warna Hijau, hijau. Hijau. Benar. Oke, gambar terakhir harus lebih berhati-hati ya, Ibu. Silakan perhatikan gambar ini, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Boleh dilanjut? Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah uang? Ayo. 4.000. 190. 150, 6, 7, 8, 9, 10. 110. Oke. Ada yang bilang 110, ada yang bilang 210, 110. ada yang bilang 60.000. Kita lihat jawaban yang benar apa ya, Ibu? Oke, dilanjut, Kak. Jawaban yang benar adalah 110. Nah, jawaban yang benar adalah jeng jeng jeng. 130. 130. 130. Nah, 10. Nih, coba kita hitung bareng-barang ya, Bu. Kita hitung bareng-barang. Oh, Ini 150. 100. Yang ini 150. 170, 90, 200. Maka jawabannya adalah 210. Oke. Yeay. Salah. Salah satu saya. Iya. Ya, 3. Tapi uangnya nggak ada ya, uangnya ecek-ecek aja di sini. Oke, keren banget nih. Terima kasih Ibu sudah berpartisipasi dalam game ini. Selanjutnya kita akan coba lanjut gimana sih cara pengisian formnya. Oke, boleh stop share, Ais? Oke, sebentar, saya coba lihat dulu. Oke, boleh dibantu di mute teman-teman, ibu-ibunya. Oke, jadi nanti saya akan mengirimkan link form seperti yang kemarin ibu-ibu yang akan ibu-ibu isi. Silakan ibu nanti ngeklik jawabannya gitu, mengklik linknya terus tulis gitu ya. Nah, kemarin ibu-ibu udah dapat ID-nya kan, jadi kalau ibu-ibu bingung silakan tanyakan sama teman-teman atau sama mentor-mentor yang ada di kelompoknya. Nanti ketika ibu klik linknya, ibu akan diarahkan ke dalam form ini. Nah, cara ngisinya gimana Kak? Cara ngisinya sama seperti yang tadi.
tadi, yang sebelumnya. Tapi mungkin ini pelatihan kedua, jadi Ibu pilih yang pelatihan kedua. Yang pertama, Ibu silakan isi nama Ibu siapa, sesuai dengan KTP ya. Misalnya nama Ibu Artika Lesanti gitu ya, Artika Lesanti. Nah, terus nicknya berapa, nick KTP gitu ya. Silakan Ibu tulis nick Ibu berapa. Setelah itu ID pesertanya. Nah, kemarin kan udah ada ID-nya nih. Silakan tanya ke mentor kalau Ibu lupa ID-nya berapa. Kak, kemarin saya ID-nya berapa ya? Silakan tanya ke mentor. Misalnya ID-nya kemarin kan diawali dari angka 3 gitu ya. 3 berapa misalnya kayak gitu. Misalnya kita buat aja di sini ID-nya 999 gitu ya atau 888 juga boleh nih. 888. Nah, terus di jenis kegiatannya kalau yang pertama kemarin di nomor 1. Kalau di pelatihan hari ini kita buat di minggu yang kedua ya Ibu, yang keuangan, yang fundamental keuangan. Nih, setelah udah diklik yang kedua, lalu silakan klik berikutnya. Nah, setelah udah Ibu klik, Ibu akan diarahkan ke pertanyaan ini. Nah, jadi pertanyaan ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar keuangan usaha ibu-ibu. Jadi silakan Ibu checklist gitu ya, yang mana yang sesuai dengan ibu-ibu. Nggak apa-apa kalau Kak belum ada nih, ya udah kosongkan aja nggak apa-apa. Misalnya pertanyaan pertama gitu ya, manakah dari aktivitas keuangan ini yang sudah pernah ibu-ibu lakukan? Misalnya yang pertama, mencatat uang masuk dan keluarnya rutin gitu ya di buku atau di ponsel. Silakan di checklist. Memisahkan keuangan pribadi dan usaha, silakan di checklist gitu ya. Atau Kak belum saya pisahkan masih tercampur, ya udah nggak apa-apa. Ini dikosongkan aja. Memiliki catatan hutang, oke di checklist. Nah, jadi silakan Ibu isi sesuai dengan usaha ibu-ibu atau yang biasa Ibu lakukan. Setelah udah Ibu isi, Ibu klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, ini ada pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya HPP dari produk Ibu. Kak, produk saya ada banyak. Gimana Kak? Silakan Ibu pilih satu produk yang paling banyak pembelinya gitu, yang paling laris lah gitu. Oh, misalnya ayam geprek tadi. Ayam geprek tadi HPP-nya kalau dihitung tuh adalah 10.000 gitu ya. Misalnya tadi 8.000 harga HPP-nya. Nah, berapa jualnya? Dari harga 8.000 dijual misalnya 12.000. Nah, berarti keuntungannya berapa nih? Nah, keuntungannya berarti 4.000. Gitu. Baru silakan Ibu coba kelompokkan transaksi-transaksi ini. Misalnya tadi 100.000 diterima dari isi pulsa pelanggan. Oh, berarti uang masuk gitu ya karena diterima. Baru dapat dana pencairan berapa gitu. Silakan Ibu klik apakah dia uang masuk atau uang keluar. Gitu. Silakan boleh dipilih salah satu aja. Lalu Ibu boleh menuliskan daftar hutang. Nah, ini penting banget. Ini bukan hal Bu, yang untuk, iya Bu? untuk link Bu. Iya, Ini linknya nanti saya, link. iya, nanti linknya saya kasih ke di Zoom bisa, di grup juga akan saya sampaikan nanti. Oke. Jadi Ibu bisa langsung klik. Tapi saya akan pandu dulu nih, biar bisa sama-sama paham. Oke. Oke. Nah, daftar hutang gitu ya. Ibu silakan menyebutkan nama sama jumlahnya. Misalnya ada hutang di Ibu Erina. Ibu Erina gitu ya. Hutangnya berapa? Misalnya utangnya 500.000 gitu ya. Beli tepung misalnya gitu. Baru ada lagi sama utang utang kepada Ibu Sari gitu ya. Ibu Sari. Nah, misalnya Ibu Ratnasari. Ibu Ratnasari. Utangnya berapa sama Ibu Ratna? Oh, misalnya utang sama Ibu Ratna 100.000. Nah, silakan dicatat. Nggak apa-apa Ibu-Ibu. Ini bukan hal yang untuk dimalukan gitu, untuk dipermalukan enggak, ini hanya sebagai catatan. Ini tidak akan kita share juga ibu-ibu punya utang sama siapa-siapa aja gitu. Ini hanya sebagai data untuk info dari Narasa maupun dari PNM-nya gitu. Baru silakan Ibu checklist mencatat arus kas masuk selama 3 bulan terakhir. Nah, kalau Ibu Erina kan belum ya berarti ya, tadi kan baru mulai seminggu gitu ya, berarti belum gitu. Nah, jadi silakan Ibu checklist kalau Ibu sudah merasa mencatat selama 3 bulan terakhir. Iya atau tidak. Lalu silakan klik kirim. Kalau sudah berhasil gitu ya, silakan kabari ke mentornya, saya udah berhasil ngisi, saya udah ngisi gitu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang kurang jelas dari... Ya, boleh. Aman-aman. Aman ya, mantap. Dari Bu Erina ada yang mau ditanyain? Ya, ini dalam pengisian itu kita masih di dalam keadaan Zoom atau selesai, Bu? Oke, boleh sambil diisi nggak apa-apa Ibu. Ini saya coba kirim linknya ya, biar Ibu bisa mengisi. Saya akan kirimkan linknya di grup Kalau ada yang... KPNM. Ya. Jadi kalau ada yang tanya boleh sebentar. Saya coba kirimkan dulu ke grup dulu ya Ibu. Setelah itu saya kirimkan ke Zoom juga. Iya, Bentar. ke grup aja, karena beda Iya, handphone. boleh, boleh, boleh.
Nih, saya akan kirimkan ke grup PNM kita bersama. Nah, silakan Ibu mengisi formnya. Kalau ada yang dibingungkan, boleh ditanya aja. Atau kalau Ibu bingung, boleh langsung tanya mentornya. Atau minta bantuan mentornya juga boleh. Bu, izin bertanya lah, Bu. Boleh Ibu, silakan. Ini kalau kita ngisi ininya, linknya nih kan, menggunakan akun kita sendiri atau kalau akun orang handphone lain bisa? Atau memang harus nama kita? Boleh juga pakai HP lain, tapi pastikan Ibu menuliskan nama Ibu di keterangan nama tadi, sesuai dengan KTP. Jadi kalau mau pakai HP anaknya boleh, HP suaminya boleh. Yang penting namanya sama nicknya jelas gitu. Baik, makasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke. ID-nya juga jangan lupa ya Ibu-Ibu, kemarin kan ID-nya udah dibagikan mentor gitu. Jadi kalau Ibu bingung, silakan tanya ke mentornya. Bu, kemarin ID saya berapa ya? Mm-mm. Bukan ngomong aja di sini kok. Hah? Mbak, itu jenis kegiatan apa ya, Mbak? Jenis kegiatan. Nggak kedengeran, Mbak. Dianya di mute kayaknya. Dianya di mute ini. Mana lagi? Nah, jenis kegiatannya itu silakan pilih yang pelatihan minggu kedua, Ibu. Fundamental keuangan. Karena kan tadi kita membahas seputar tentang keuangan. Oke. Nah, minggu kedua ya. Oke. Jangan sampai salah ya, jangan sampai ke pelatihan ketiga ataupun pelatihan yang pertama. Karena itu udah diisi sebelumnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja. Atau kalau ibu-ibu udah boleh disampaikan juga, Kak, saya sudah isi gitu. Di kolom chat boleh. Jenis pelatihannya apa, Bu? Yang pelatihan kedua, Ibu, minggu kedua, yang fundamental keuangan. Apa? Fundamental keuangan, pelatihan minggu kedua. Itu jenis kegiatan ya, Kak? Iya, benar, Ibu. Pelatihan keuangan. Yes, betul. Izin Bu Antika. Iya, Ibu. Belum bisa saya buka. Coba silakan mentornya dibantu nih, Ibu Rosali kelompok 9. Pelatihan minggu 1. Bu Atika izin bertanya. Boleh, silakan Ibu. Kan semalam yang pertama pakai email tuh.
email yang di HP. Kalau ganti email bisa itu Bu Atika? Boleh ganti email. Yang pasti Ibu menuliskan nama, ID-nya. Ya, Oh, ID-nya ya. Oke, oke. ID-nya yang paling penting, Nggak jadi nama. masalah kalau diganti emailnya kan Bu Atika? Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Oke. Ibu izin bertanya kembali. Ya, boleh Ibu. ID-nya memang berubah-berubah ya? Kalau Ibu dari kelompok berapa Ibu? Kelompok 9. ID-nya. Kemarin beda. Oh. Nah, jadi ada beberapa kemarin ID yang double gitu ya. Jadi mungkin kalau Ibu diarahkan pakai ID yang baru, silakan menggunakan ID itu. Oh, yang baru dikirim Ya. sekarang lah berarti ya, Bu. Benar. Karena Terima kemarin kasih. ada yang salah menuliskan ID-nya. Jadi dibantu sama mentornya untuk mengirimkan ID baru ibunya. Terus untuk HPP harga pokoknya ini diisi secara manual atau kayak mana Bu? Atau langsung Diisi. bisa di Coba Ibu hitung berapa kira-kira HPP-nya nih. Dari jualan Ibu modalnya berapa satu produknya? Itu hitung satu produk, bukan 1 kilo bahan menghasilkan berapa produk. Satu produknya, per satu produk kira-kira berapa harganya? Kalau tadi ayam penyetnya harganya 12.000, ternyata kalau dihitung HPP-nya atau modalnya adalah 8.000. Nah, berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 4.000 tadi. Oke, makasih. Oke. Ibu izin bertanya. Ini kan ada yang pertanyaan awal. Manakah aktivitas keuangan yang sudah dilaluin? Walaupun seminggu, kita ikuti saja, Bu. Bukan, Kayak Boleh. Iya dah, buka aja dah. Boleh, Bu. Oh, boleh, Bu. Iya. Bukan. Bu, izin tanya Bu, itu HPP berapa harga jual Anda? Bisa yang laba rugi itu kemana Bu? Nah, HPP itu tadi produk Ibu harganya berapa gitu. Kalau HPP itu modalnya, misalnya tadi Ibu jual ayam geprek gitu ya, ayam geprek kalau dijual harganya 12.000 gitu. Tapi kalau kita hitung ternyata modal Ibu dalam ayam geprek satu biji itu, satu kotak itu harganya 8.000. Nah, keuntungannya bisa 4.000. Jadi Ibu bisa tuliskan HPP-nya 8.000, terus keuntungannya 4.000, jadi harga jualnya 12.000. Begitu. Siapa apa? Siapa? Kan kalau Ibu bingung boleh tanyakan ke grup mentornya biar mentornya bantu menghitungkan kalau Ibu bingung. Mbak gimana ini gitu. Mbak, kalau laba rugi sama berapa laba rugi itu kalau kita nggak ada ruginya gimana? Keuntungannya aja Ibu. Pasti kan semua penjualan ada keuntungannya gitu ya. Gitu. Jadi silakan tulis keuntungannya berapa Ibu. Ya, itu pintunya mah. Ya, sudah selesai ya, Mbak. Ya, terkirim. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Oke, yang lain Bisa. Ibu boleh sambil diisi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nggak bisa aku. Oh. Oke. Bisa. Coba pelan-pelan Ibu. Berapa punya bisa? Iya, nggak bisa. Nggak bisanya kenapa katanya Bu di HP-nya? Itu aku tekan linknya kan nggak bisa keluar. Itu Bu. Coba ganti misalnya dari Google atau dari Chrome gitu Bu. Coba boleh dibantu sama anaknya mungkin cara klik linknya biar bisa langsung ke Google-nya. Transaksi.
Dani bentar, Bu. Ini kok dipencet lagi. Udah. Berarti kan mau tanya ini tadi tentang laba rugi yang dihitung, yang diisi apanya? Keuntungannya. Keuntungannya berapa, Bu, dalam produk Ibu satunya? Kalau tadi kan keuntungannya dari ayam geprek 4.000. Nah, kalau punya Ibu Ya. berapa gitu? Oh, Satu produknya ya, satu produknya. Jadi bukan yang keuntungannya semuanya, tapi satu produk. satu produk. Iya. Coba misalkan kayak mana itu? Tadi Ibu jualnya apa? Ibarat kata nasi pakai ayam lah gitu. Ya, nasi ayam. Nasi ayamnya harganya berapa? 11.000. 11.000. Nah, kira-kira keuntungan Ibu berapa dari 11.000 ini? Oh, maksudnya dari modal ayam tadi ya gitu. Iya, dari keuntungan 11.000 nasi ayam ini, itu berapa yang Ibu bisa simpan? Nah, kalau misalnya Ibu bisa nyimpan 3.000 misalnya dari 11.000 itu, berarti sisanya adalah HPP-nya. Berarti HPP-nya 8.000 gitu. Oh, oke, makasih Mbak. Bu Tika punya saya udah siap ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Kiki. Ini masih lama ya, Bu? Sebentar lagi kita udah selesai kok Ibu. Ini lagi tinggal pengisian aja, habis itu kita penutup sama foto bersama dulu. Oke. Ya. Soalnya menjemput anak sekolah. Bu Artika, saya sudah siap ya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Ibu dari kelompok berapa Ibu? Kelompok 2, Bu. Oke, mantap. Terima kasih Ibu. Ya. Udah ya, udah di ambil hektar mana ya? Bu Tika, saya sudah siap ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Vika. Bu, saya udah siap ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi selama pengisian, kalau Ibu ada yang mau bertanya, silakan bertanya di sini, nggak apa-apa Ibu. Bu Tika, saya sudah siap ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Ismawati. Izin, Bu. Saya udah siap ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Nani. Iya, sama-sama. Ya, foto dulu tuh. Mas, kasih dong. Mas, Nanti kalau lupa gini apa kalau lupa enggak.
Iya, sebelum dibelinya 2 untuk anaknya yang dokter. Punya saya sudah selesai ya, Bu. Terima kasih, Bu Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Reni yang sudah mengisi. Saya sudah selesai ya Mbak Artika. Terima kasih Bu Tri. Dari kenapa dari mati sangat suaranya kan bisa dimatikan itu. Oke, Bu Haidar udah? Udah, Bu. Oh, udah. Oke, terima kasih Ibu Haidar. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya Ibu. Tunggu teman-temannya dulu. Izin Bu Artika. Iya, boleh. Kalau saya kan penenun ya. Misalnya untuk satu tenun itu 200.000. Oke, harganya ya Bu ya? Ya, 200.000 bahan bakunya Bu. Tapi penjualannya 1.500.000. Cuma saya kerjakan di Jepang 2 minggu. Biasanya pesanan gitu Bu. Nah, jadi HPP-nya bisa Ibu tambahkan juga gitu ya dari yang 200.000 mungkin bahan bakunya aja. Nah, Ibu boleh tambahkan juga mungkin upah kerja Ibu atau tambah misalnya biaya penggunaan mesinnya dan sebagainya gitu. Jadi jangan cuman yang bahan bakunya aja, tapi hal-hal yang termasuk dari HPP tadi. Jadi itu saya bulatkan aja di pengisian gimana Bu? Boleh Ibu, boleh diperkirakan dulu. Perkirakan aja saya pembulatan aja dulu Bu ya. Ya. Bisa kan Ibu linknya? Bisa Bu, udah bisa. Bisa. Alhamdulillah. Apa tuh? Hah? Ibu. Ibu. Ibu apa tuh? Ibu guru. Oke, terima kasih Ibu Heti. Bu, saya sudah selesai ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Mbak Artika, saya sudah selesai ya Mbak. Oke, mantap. Terima kasih Bu Ira. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Asti Ayu. Izin tanya Bu Tika, minggu depan offline-nya di hari apa ya Bu? Insya Allah akan kita laksanakan di hari Kamis ya Ibu. Di tempat yang sama? Untuk tempatnya nanti akan diinfokan lebih lanjut dari grup. Oke, Bu. Jadi Ibu pantengin grupnya ya. Oke. Kak, ini bisa sambil makan gorengan minum es? Boleh? Boleh. Boleh banget, Kak. Biar sambil santai gitu ya ngisi formnya. Sambil dipromokan jualan kita bisa ya? Boleh. Ibu jualnya di mana Ibu? Di Mabar. Mabar, jauh ya?
Karena rumahnya kan dekat sini, Oh iya dekat benar-benar. ya kan. Kalau dari tempat kakak jauh lah. Iya. Saya tinggalnya di Denai, Ibu. Oh iya. Jadi jauh kabar. Ibu-ibu ada yang dari Denai? Jurmal berapa, Bu? Makasih, Mbak. Aku Dari seksama, saya, Kak. sesama. Saya dari Bromo, Bu. Saya tinggalnya di Bromo, di Jalan Bromo. Oh, deket dong. Oh iya, Ibu di mana tinggalnya? Di Simbang Limun, Oh, Simpang seksama. Limun. Oh iya. Kalau offline kemarin enak kita ya kan, ada nyanyi-nyanyinya ya kan. Iya, insya Allah kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya, Bu. Biar kita bisa nyanyi bareng-bareng lagi, makan bareng-bareng juga. Jadi bisa belajar sambil eh, ketemu sama yang lain. Itu yang sama kayak kemarin atau pilihan ada di, maksudnya diperkecil lagi gitu kan pesertanya? Untuk pelatihan selanjutnya itu masih yang seluruhnya. Nah, nanti setelah Oh ini akan gitu. dikurasi 50 orang nih. Nah, jadi pastikan Ibu semua Oh, hadir ya di pelatihan minggu depan. Oke? oke. Insyaallah. Mantap. Bawa sampel produk juga, Bu. Oh, Nanti akan diinfokan lebih lanjut, Bu. Kalau yang Mm-mm. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Tapi untuk ibu-ibu yang kemarin belum foto produk, silakan membawa sampelnya ya, Bu. Jadi kan kemarin belum sempat foto tuh. Tapi yang udah, kalau nggak bawa nggak apa-apa. Bu, biar buat sebagus mungkin. Kirain kemarin sampelnya tuh cuma sekedar sampel. Kak Oh, Gita. kalau mau foto lagi juga boleh sih, Bu, gitu. Kalau dibuat yang lebih bagus lagi juga boleh. Iya, soalnya semalam Kak Gita hampir siapa salah yang bawa. panggil? Erina ya? Kalau tidak Iya. memberatkan tidak apa-apa, tapi kita utamakan yang belum foto kemarin, silakan membawa lagi produknya, Bu. Yang udah foto nggak bawa kan, Mbak? Yang udah nggak usah lagi, nggak apa-apa. Oh, jadi kita nggak usah bawa produk lagi. Yang udah foto, tapi kalau yang belum silakan dibawa lagi ya, Bu. Oh, bawa aja lah biar sekali icip-icip ya Oh, kan. boleh juga tuh. Sekali incip produk ya, Kak. Bener banget. Jadi kalau misalnya ada yang punya toko gitu ya, punya ruko, boleh dititip tuh jualan ibu-ibu gitu. Jadi bisa saling bekerja sama, saling kolaborasi. Siapa ya? Wah. Produk saya udah masuk, Bu, di Kota Medan, di Sehat. Yang untuk teman-teman di Kota Medan boleh Sehat beli produk saya ya. Iya, Kak Ratna promo ya. Mantap, mantap. Stick down kelor ya, stick down kelor. Sehat ya. Yang Kak Gita, jangan Oi. lupa risolnya juga ya. Jangan gitulah. Segen kali aku yang bawa cuman sampel 2 biji. Jangan gitu, Alah. Erina ya. Oke, baik Ibu-Ibu. Mungkin kalau masih ada yang belum mengisi, nggak apa-apa, nanti sambil diisi aja. Kalau ada yang bingung, silakan tanya di grup bersama mentor-mentornya. Jadi Ibu-Ibu jangan malu gitu ya, jangan sungkan bertanya. Kalau ada mentornya di grup, silakan bertanya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Nah, jadi grup itu kita gunakan untuk diskusi nih. Kalau ada yang bingung, ada kendala, ada hal-hal yang ingin ditanya, silakan di grup itu aja. Gitu. Karena kan kalau di grup besar kan banyak banget orangnya takut ketimpa-timpa. Silakan tanya di grup mentor nggak apa-apa Ibu. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih Ibu-Ibu sudah aktif sekali hari ini, sudah bergabung di Zoom ini dengan penuh semangat. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Artika. Ibu-ibu nanti yang belum isi form kita lanjutkan setelah Zoom ya Bu ya. Nanti boleh kalau ada yang ingin ditanya boleh ditanyakan di grup kelompok yang ada mentornya, nanti akan dipandu oleh mentornya. Baik Ibu-ibu, tidak terasa kita sampai di penghujung acara hari ini. Sebelum acara selesai, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami mohonkan kepada Ibu-ibu untuk kesediaannya mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Oke, boleh Bu diaktifkan kameranya? Oke, boleh aktifkannya dulu ya kameranya.
Jadi Kamis nanti aku libur lah. Kurang aku jualan. Kamis nanti aku Erlina jangan lupa ya bareng lagi kita ya. Siapa? Erlina bareng ya. Ayo dicari kawan-kawan nebengnya, kawan-kawan nebeng. Ya dong. Gua aja. Oke, udah Bu. Kita akan melakukan foto 3 kali ya, Bu ya. Oke, untuk slide pertama boleh pose hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua senyum yang manis ya, Bu ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Sehat ya, Kak. Kak. Oke, yang terakhir, Bu. Ibu masih ingat nggak gaya nasabah naik kelas yang minggu lalu? Ini ya, tangannya kita silangkan. Iya, betul. Kita silangkan ya ke sebelah kanan. Oke. Semangat. Ini nasabah naik kelas, tangannya disilangkan, tangan kanannya. Oke. Semuanya ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, Kak. Oke, nah demikianlah rangkaian acara pelatihan Makerpreneur Naik Kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan juga tentunya kepada rekan-rekan PNM Mekar yang sudah setia berkomitmen hadir dari awal hingga akhir acara kita. Diharapkan ibu-ibu di sini mendapatkan ilmu praktis yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena ketika ibu-ibu naik kelas bukan hanya usaha yang tumbuh, tetapi juga ekonomi keluarga yang ikut meningkat. Dan dampaknya bisa kita rasakan terutama untuk keluarga. Sebelum saya tutup, ada informasi yang ingin saya sampaikan. Ibu-ibu jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan pelatihan secara offline, yaitu di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan untuk info selanjutnya, info detailnya akan dikasih tahu di dalam grup. Jadi ibu-ibu tetap standby ya di grupnya, tetap dipantau grupnya setiap hari. Karena informasi yang lengkap akan kita sampaikan dalam grup. Baik, akhirnya saya Syayuleka mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon untuk ibu-ibu tetap bergabung di dalam grup. Dan sampai bertemu di program Makerpreneur Naik Kelas secara offline ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya. Iya, Sampai sampai ketemu juga ya, Bu. Tika. Terima kasih Kak Tika. Iya, boleh ibu-ibu yang sudah boleh hidung ya.